Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor semester 1 tahun ajaran 2020-2021 untuk kelas 11 yang saya ampu ya. Pada KD pertama yang akan kita bahas adalah sistem bahan bakar ya. Pada pertemuan pertama ini yang akan kita bahas nanti adalah sistem karburator ya. Kemudian prinsip-prinsip kerja karburator ya, apa saja prinsip kerja karburator? Karburator menggunakan prinsip semprotan ya. Jadi jika udara dihembuskan ke dalam suatu pipa hembusan dan kecepatan aliran udara dipertinggi pada pipa pengeluaran, maka tekanan di sekeliling pipa pengeluaran menjadi lebih rendah. Karena tekanan permukaan air lebih tinggi dari pipa pengeluaran, maka air akan tersedot ke atas dan terjadilah penyemprotan ya. Bisa kita lihat ya pada contoh ya, sistem karburator itu juga prinsip kerjanya hampir sama dengan seperti misalkan semprotan nyamuk yang menggunakan tekanan dari atas kemudian fluidanya di bawah. Karena adanya kesemprotan atau tekanan yang kencang, maka air dari bawah itu akan ikut ke atas sehingga keluarnya nanti menjadi partikel-partikel campuran udara dan air ya. Kemudian, karburator pada bagian tengah terdapat ruangan yang menyempit atau venturi, sehingga kecepatan udara dipertinggi dan bahan bakar terangkat ke atas ya. Kemudian pembakaran dan ledakan ya, untuk membakar benda diperlukan oksigen atau udara. Bahkan bensin pun tidak akan terbakar tanpa udara. Jadi harus dicampur dengan udara sehingga kabut bensin dapat terbakar dan menimbulkan panas. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pembakaran yaitu temperatur, udara, kemudian bahan bakar ya. Jadi bisa kita bedakan pada saat bahan bakar itu berupa cairan dan dia berupa partikel-partikel kecil, pembakarannya akan berbeda. Pada saat dia terjadi sebagai cairan, pembakarannya akan kecil, tetapi pada saat dia menjadi partikel, pembakarannya akan besar karena di setiap partikel bahan bakar tersebut ada udaranya. Ya, sebagai contoh mudahnya saja, kalau kita membawa semprotan, misalkan seperti semprotan air, kita isi bahan bakar, kita isi minyak tanah, ya, itu semprotannya akan lebih besar daripada kita membakar minyak tanah yang masih berbentuk cair ya. Jadi kenapa kok udara itu harus disatukan dengan bahan bakar menjadi partikel kemudian baru dibakar di dalam ruang pembakaran? Karena itulah alasannya supaya pembakarannya apinya lebih besar. Kemudian perbandingan campuran. Percampuran udara dan bahan bakar disebut perbandingan campuran berdasarkan berat, misalkan perbandingan 15:1. Dalam hari ini 15 gram udara dicampurkan dengan 1 gram bensin ya. Jadi perbandingan udara seperti contoh kita lihat, aliran udara masuk dibagi dengan konsumsi bahan bakar ya. Jadi udara masuk, kemudian di situ ada lubang udara, kemudian ada bahan bakar ya, di situ bahan bakarnya akan naik ya karena terjadi tekanan dari dalam ruang bakar ya. Kemudian perbandingan campuran seperti dalam grafik yang diperlihatkan di bawah ya, dijelaskan perbandingan campuran bahan bakar harus dicampur dengan udara pada berbagai variasi kondisi jalan dan kecepatan sepeda motor. Jadi belum tentu pada saat jalan lurus kita menggunakan gas besar dengan pada saat kita menanjak menggunakan gas besar, perbandingan udara dan bahan bakarnya itu akan sama, belum tentu ya. Karena kita melihat kebutuhan mesin ya. Pada saat kita menanjak otomatis bahan bakar yang diperlukan campurannya lebih kaya daripada pada saat kita berjalannya lurus dengan pembukaan gas yang sama. Tentu kecepatan yang diperoleh juga nantinya akan berbeda ya. Di situ diperlihatkan ya pada saat kita menggunakan power ya, pada saat konsumsi bahan bakarnya pertama kita pada saat masih landai 22:1, kemudian pada saat menanjak 17:1, kemudian pada saat paling berat itu adalah bisa 15:1, bahkan bisa 12:1 ya. Kemudian pada saat cuknya ditutup itu perbandingannya juga bisa sampai 2:1 perbandingan bahan bakarnya. Kemudian perbandingan secara teori, jika bensin dibakar,
bensin akan berubah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air ya. Untuk membakar bensin secara keseluruhan perbandingan udara dan bensin harus 15:1 ya, di mana 15 gram udara dan 1 gram bensin. Tapi dalam kerja mesin sebenarnya perbandingan berbeda bergantung dengan kondisi dan cara kerja mesin ya. Pada saat kondisinya jalannya menanjak, kemudian jalannya menurun, kemudian posisi throttle gas dibuka, itu nanti akan terjadi perbedaan konsumsi bahan bakar ya. Kemudian ini dalam realnya perbandingan bahan bakar karburator ya, pada saat start ya mesin dingin itu cuk dioperasikan, apalagi di sepeda motor matic cuknya sudah otomatis, itu perbandingannya sekitar 2-3:1. Kemudian pada starting mesin memanas itu 7-8:1. Kemudian idling operasional atau langsam ya, pada saat motor itu sudah panas dan kondisi mesin langsam itu 8-10:1. Kemudian kecepatan rendah itu bisa 10:12, kecepatan menengah bisa 15:1, kemudian kecepatan tinggi beban berat bisa 13:1. Perbandingan untuk menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 12-13:1 ya. Ini nanti akan berbeda pada saat kita menggunakan sistem kerja yang injeksi, karena nanti konsumsi bahan bakarnya sudah akan berbeda. Ya, kemudian tipe karburator ya, yang pertama piston turtle valve dan variable venturi, yang kedua butterfly turtle valve dan invariable venturi ya, yang ketiga butterfly turtle valve dan variable venturi ya. Ini ada ketiga tipe karburator ya. Yang ketiga bisa disebut dengan karburator vakum, kemudian yang kedua bisa disebut dengan step konstan atau butterfly ya, ada step butterfly-nya, step kupu-kupu. Kemudian yang pertama adalah piston turtle valve ya atau venturi ya. Jadi nanti yang akan dirubah besarnya adalah venturinya. Ketiga tipe itu yang biasa digunakan pada sepeda motor adalah tipe pertama dan tipe ketiga ya. Tipe ketiga itu biasa pada sepeda motor sport dan matic juga bisa disebut dengan karburator vakum ya. Kemudian perbedaan berdasarkan aliran, yang pertama tipe horizontal draft atau tipe swift draft, kemudian yang kedua adalah tipe down draft. Pada sepeda motor kebanyakan yang digunakan adalah tipe horizontal draft atau tipe seat draft. Kenapa? Karena pada sepeda motor dengan karburator itu tidak menggunakan pompa bahan bakar. Kemudian yang ketiga perbedaan berdasarkan jenis konstruksi ya, karburator VM dan karburator CV ya. Jika yang VM itu throttle valve dioperasikan oleh handle gas, kalau yang CV dioperasikan oleh butterfly turtle ya. Jadi valve membuka dan menutup, dan piston valve yang berada di tengah pancaran udara membuka dan menutup oleh tekanan negatif dalam sistem pemasukan. Ya, kemudian karburator pada Yamaha juga disebut YDIS, adalah karburator yang digunakan untuk istilahnya melayani lebih dari satu piston, bisa juga dengan 2 silinder, 3 silinder sampai 4 silinder ya. Pada sepeda motor kecil di Indonesia jarang digunakan ya, hanya digunakan pada sepeda motor besar ya. Kemudian ini ada karburator, di situ ada komponennya mulai dari karburator body, turtle valve, main jet, jet needle, needle jet, kemudian pilot jet, pilot outlet, kemudian bypass outlet ya, pilot air screw, throttle stop screw, kemudian pilot air jet, main air jet, cutaway, venturi. Nah, itu nanti yang akan saya gunakan sebagai tugas, nanti kalian bisa mencarinya satu persatu apa itu dari nomor 1 sampai nomor 12 ya. Silahkan nanti dibuka di Google Classroom-nya atau di aplikasi lain nanti yang akan saya berikan, nanti kalian bisa mengerjakannya di sana ya. Kemudian ini prinsip kerja sub, di situ ada starter plunger, starter jet, kemudian starter bib dan starter hole ya. Kemudian cara kerja pelampung atau float camber ya. Rangkaian pelampung terdiri dari pelampung, jarum pelampung, dan dibuat untuk menjaga ketinggian bahan bakar agar tetap stabil. Bahan bakar dikontrol melalui pelampung dan
Jarum, jika